Waktu itu sekitar tahun 2013, saya bersama rekan-rekan kerja mengikuti pelatihan di daerah Bogor, tepatnya di Pusdikzi atau Pusat Pendidikan Zeni Bogor. Dari pagi hingga sore, Aji, Hari, dan saya bersama rekan-rekan mengikuti kegiatan pelatihan yang juga dipandu anggota TNI. Nah, singkat cerita, acara selesai dan peserta masuk ke kamar masing-masing. Umumnya orang-orang yang sedang pelatihan di sore harinya ya mandi, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, dan lanjut makan malam. Kamar saya lokasinya berdekatan dengan kantin tempat para anggota TNI makan dan minum. Sedangkan kamar Aji tepat di samping kamar saya. Nah, sehabis sholat isya, Aji dan saya ngobrol-ngobrol di depan kamar. Saat itu waktu menunjukkan jam 10 malam. Kami berdua pun masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat. Aji ke kamarnya dan langsung tidur. Sementara saya saat masuk ke kamar, saya mulai merasakan hal-hal aneh. Pertama masuk kamar, saya berjalan menuju tempat tidur. Saya merasakan ada bayangan yang berkelebat masuk dari pintu. Namun begitu saya menoleh ke belakang, saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya merasakan tengkuk saya merinding. Cepat-cepat saya langsung naik ke kasur untuk merebahkan badan saya karena saking capeknya. Saya pun langsung tertidur. Namun baru satu kelipan, tiba-tiba saja saya mendengar suara orang mengetuk pintu kamar. Aku mulai membuka mata, namun tidak langsung bangun. Saya mencoba memastikan dan menunggu suara ketukan pintu itu lagi. Dan suara ketukan pintu itu terdengar kembali. Kali ini terdengar lebih keras. Saya pun langsung bangun dari kasur dan segera menuju pintu. Dan ketika pintu dibuka, saya tidak menemukan siapapun yang mengetuk pintu kamar. Tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang sama sekali. Nah, saya kembali masuk ke dalam kamar. Dan saya lihat jam dinding waktu itu pukul 12 malam. Kembali saya naik ke kasur dan tiduran terlentang sambil menarik selimut. Maksud saya untuk menutupi badan saya. Namun baru saja separuh selimut itu menutupi badan, terlihat ada beberapa anak kecil umur sekitar 2 tahunan berkepala gundul dan telanjang dada berlari-larian di tempat tidur sambil ketawa-ketawa. Nah, itu mulai merinding sekujur tubuh saya saat melihat pemandangan yang aneh. Saya langsung menutup seluruh badan agar tidak melihat makhluk-makhluk kecil itu.
Sekitar 5 menitan berselang, tiba-tiba suara anak-anak itu menghilang. Yang terdengar hanya suara serangga-serangga malam, hening dan sunyi. Kembali saya membuka selimut sebatas dada, dan makhluk-makhluk kecil itu sudah lenyap. Namun ada penampakan lainnya. Melintas dari kiri ke arah kanan saya, ada bayangan perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih. Wah, saya merasakan tengkuk merinding. Pandangan saya mengikuti arah sosok makhluk berambut panjang tadi. Saya lalu terduduk sambil mengamati keadaan. Saya mencari-cari sosok makhluk misterius yang melintas tadi. Ketika saya sedang memandang ke sekeliling kamar, pas pemandangan mata saya melihat ke atas, dan buset, ternyata makhluk perempuan berambut panjang itu sedang duduk di atas lemari, dan seluruh rambutnya menutup wajahnya. Sesaat saya terduduk terpaku di kasur. Saya nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngomong apa-apa. Rasa takut yang luar biasa menghinggapi diri saya. Beberapa detik kemudian, saya baru bisa menggerakkan badan. Refleks saya langsung teriak, "Kuntilanak!" Saya langsung terlungkup merungkel sambil menutup seluruh tubuh saya dengan selimut. Dengan posisi tangan masih memegang selimut di atas kepala, dengan harapan saya tidak melihat kuntilanak tersebut. Namun tidak sampai di situ saja. Ternyata kaki saya mulai terasa dingin, seperti ada es batu di sekitar kaki saya. Saya berusaha sekuat tenaga memegang selimut dan menarik kaki saya, lalu meringkuk. Tapi kuntilanak itu tidak pergi, melainkan semakin menjadi-jadi. Saya merasa kedua kaki saya ada yang mencengkram sambil digoyang-goyang, dan tiba-tiba terdengar suara perempuan ketawa. Nah, tak tahan dengan kondisi yang ketakutan, saya langsung melompat dari atas kasur sambil berteriak. Saya kemudian berlari sampai menabrak pintu kamar. Saya berhasil keluar kamar dan segera lari menuju kamar Aji. Saya mengetuk pintu kamar Aji. Napas tengah-engah, Aji pun terbangun dan membuka pintu. Belum sempat bertanya, saya langsung menyelonong masuk kamar dan langsung terlungkup di atas kasur Aji. "Ada apa?" tanya Aji kaget. "Ada kuntilanak, Ji. Tadi saya diliatin dan kaki saya dipegangnya. Saya numpang tidur di kamar kamu ya, Ji. Saya takut di kamar sebelah." Akhirnya malam itu saya tidur di kamar Aji, karena kamar saya itu ternyata dihuni oleh sosok kuntilanak usil yang akan mengganggu siapa saja yang tidur di situ.